Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintarini Febrianti, NIM E2019-2335 dari kelas ES8 dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kritik terhadap teori tahap-tahap pertumbuhan Rostow yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, kritik Kuznets terhadap teori Rostow. Dari data-data tingkat penanaman modal di berbagai negara, Kuznets mengajukan kritik. Yang pertama, tingkat penanaman modal pada permulaan tahap lepas landas di beberapa negara yang dinyatakan oleh Rostow adalah lebih tinggi daripada yang disinyalir Rostow dalam teorinya, yaitu 5%. Kedua, dalam tahap lepas landas, tingkat penanaman modal tidak berkembang menjadi 2 kali lipat seperti teori yang dikemukakan Rostow. Yang ketiga, rasio modal produksi tidak tetap sebesar 5%, tetapi berbeda-beda di tiap-tiap negara, dan di suatu negara berbeda-beda pula antara satu masa dengan masa lainnya. Yang keempat, seperti halnya negara, tingkat penanaman modal yang pada umumnya mengalami kenaikan yang lambat pada tahap lepas landas. Dari beberapa fakta yang menunjukkan perbedaan di mana negara-negara tersebut dianggap oleh Rostow mencapai tahap lepas landas sesuai dengan ciri-ciri yang diungkapkannya, menyebabkan Kuznets meragukan pentingnya membedakan antara tahap lepas landas dengan tahap sebelum dan sesudahnya. Keberatan Kuznets tersebut diperkuat oleh 3 macam pertimbangan menurut pendapatnya, yaitu: yang pertama, tidak mungkin membedakan antara masa di mana suatu negara mempersiapkan dirinya mencapai pembangunan yang pesat dengan masa di mana pembangunan pesat itu mulai berlaku. Yang kedua, di samping mempunyai banyak persamaan, proses pembangunan ekonomi di berbagai negara mempunyai ciri-ciri yang berbeda. 2 faktor penting yang menjadi penyebabnya adalah terdapatnya perbedaan keadaan masyarakat di berbagai negara pada taraf pemulaan proses pembangunan dan perbedaan mengenai masa dimulainya proses pembangunan tersebut. Yang terakhir, dalam tahap berikutnya, setelah tahap lepas landas, dikatakan oleh Rostow bahwa pembangunan akan bersifat self-sustained, di mana proses tersebut dengan sendirinya akan menciptakan kekuatan-kekuatan yang mendorong pembangunan lebih lanjut. Yang kedua, kritik Cairncross terhadap teori Rostow. Teori Rostow mempunyai banyak kritik karena kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam teori tahap-tahap pertumbuhan tersebut, di mana memiliki kekuatan analisis yang sangat lemah. Kemudian, para ahli juga menyaksikan apakah teori tersebut dapat menjadi pijakan terhadap proses pembangunan yang berlangsung di negara berkembang. Kritik terhadap hal tersebut muncul dari Cairncross, di mana terdapat perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang. Yang pertama, negara berkembang merupakan latecomers dalam memulai dan menciptakan pembangunan ekonomi. Negara berkembang pada masa ini lebih sulit memperoleh pasaran di luar negeri dibandingkan dengan negara yang telah berlebih dahulu mencapai tahap lepas landas. Yang kedua, terdapat banyak perbedaan di antara kondisi negara maju di tahap mencapai lepas landas dengan kondisi di negara berkembang pada saat ini. Walaupun banyak kelemahan yang ditemukan dalam teori Rostow dan perbedaan kondisi perekonomian antara negara maju dengan negara berkembang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa teori Rostow memberikan sumbangsih untuk memberikan pijakan kepada negara-negara, khususnya negara berkembang, untuk menyusun kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi menuju tahap yang diinginkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.